Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Mungkin kedengeran suara gue sekarang lagi agak bindeng karena udah 1 minggu lebih radeng cuy. Ini baru bisa keluar lagi. Tadinya tuh kemarin. Sekarang tuh hari Minggu tanggal 11 Februari. Tadinya kemarin hari Sabtu tanggal 10 pagi tuh gue pengen keluar, pengen jalan, mau capturing aja gitu, capturing situasi pre kampanye Akbar. Cuman tiap pagi kayak hancur, tenggorokan gue sakit banget, jadi nggak kuat rasanya buat bangun. Dan tadi pagi juga mau jalan juga masih nggak enak banget tenggorokannya. Jadi ya udah, kita capturing kondisi Jakarta di masa tenang aja. Gimana nih H-3 hari pencoblosan, H-3 pemilu. Udah pada tahu belum mau milih siapa? Gue sendiri masih 50-50 dengan pilihan gue. Dengan pilihan gue, masih belum tahu gue mau milih siapa, masih yakin gak yakin. Untuk pilpresnya aja tuh gue masih ya gitu, masih yakin gak yakin. Apalagi di pileknya, calegnya, buset deh, buta total. Nggak tahu gue mau milih siapa. Ini kayak motor gue rada kempes ya. Jadi ya kita lihat aja apakah dalam 3 hari ini gue akan bisa nentuin pilihan gue. Hopefully sih udah ya, karena gue juga sebisa mungkin nggak mau sampai golput guys. Lo juga jangan sampai golput ya. At least kalau lo ngerasa nggak ada pilihan yang oke, ya lo bisa cari pilihan yang mungkin menurut lo paling nggak oke. Jadi lo bisa mengeliminir satu pilihan buruk yang mungkin menang kalau lo vote yang lain gitu sih. Tapi ngomongin soal pemilu tahun ini, rasanya enggak seheboh pemilu sebelumnya ya. Iya gak sih? Karena lebih sedikit perpecahannya, lebih sedikit, ya banyak juga saling serangnya, tapi lebih sedikit dari
waktu tahun 2019. Kayak tahun 2019 tuh sampai ada yang keluarga nggak bisa lebaranan bareng, nggak mau lebaranan karena beda pilihan presiden. Goks, itu keren banget sih menurut gue. Kayak bahkan capresnya aja nggak tahu, paslon yang didukungnya nggak tahu lu tuh eksis di dunia, tapi sampai mengorbankan hubungan sama keluarga. Itu udah beyond sih, di luar akal sehat menurut gue ya. Kejadian juga sebenarnya di keluarga gue, tapi bukan perpecahan. Kalau di keluarga gue jadinya malah bahan julid gue sama sepupu-sepupu gue. Kayak waktu lebaran itu kita judging gitu, ngejudge orang dari gaya foto. Kita lihat di jarinya nih, lihat jarinya nih, gitu. Nah terus dari situ biar kami nggak dijudge juga sama keluarga yang lain, akhirnya fotonya pakai gaya yang lain, yang nggak, yang non affiliated to a certain paslon gitu. Kayak gue kalau nggak salah 3 deh waktu itu. Tangan gue tuh pose-nya 3, karena kan waktu itu kan calonnya kan cuma 2, dan banyak yang ngegerakin gerakan 3 jari, which is 3 jari itu adalah sila ketiga dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Damn it, tutup lagi. Oke, tutup guys. Oke, lanjut. Jadi gitu. Kayak jadi bahan ketawaan gitu buat kita. Dan kelihatannya karena tahun ini pilihannya nggak cuma 2, sumpah mas bacot banget motornya. Nggak enak tau suaranya. Angin. Bayarnya ke sini atau ke sana? Oke. Buset. Gokil, anginnya sampai 4 koma. Oke. Ya, jadi menurut gua kayaknya pemilu tahun ini nggak sepecah itu, karena paslonnya ada 3, 1. Jadi nggak terlalu kebelah 2 banget kayak 2019. Terus juga apa ya, kayak mungkin juga orang Indonesia udah semakin dewasa kali ya dalam berdemokrasi. Anjay, gue lagi berisi nih mulut gue. Jadi bisa jadi mungkin aja karena hal-hal itu, karena nggak terlalu terbelah 2, terus nggak terlalu orang-orangnya juga udah lebih dewasa dalam berdemokrasi. Jadi ya make sense aja sih menurut gue. Dan mudah-mudahan sih
nggak ini ya, nggak menurun lagi. Maksudnya ya sekarang begini, nanti 2029 lebih dewasa lagi itu. Karena maksudnya di kepala gue agak-agak nggak masuk aja gitu loh, sampai pecah sama keluarga, sama saudara yang udah pasti kenal lo, yang udah pasti tahu lo, cuma karena beda pilihan presiden. Anjir, aneh menurut gue. Tapi ya hal positifnya menurut gue, kan nggak semua even dari pemilu 2019 yang sepecah itu, seterpecah itu, nggak semuanya sisi negatif doang. Pasti tetap ada sisi positifnya. Ya, sisi positifnya adalah artinya orang Indonesia tuh cukup excited buat ngadepin pemilu. Artinya kemauan untuk milihnya ada dan tinggi gitu. Ya mudah-mudahan makin banyak orang yang sadar kalau pemilu itu penting. Ya intinya bukan berarti lo nggak milih terus lo negaranya akan di freeze. Nggak kayak gitu, sayang. Nggak, tetap aja ujung-ujungnya bakalan ada juga presiden, wakil presiden, anggota DPR. Pasti tetap akan naik, nggak akan negaranya di freeze, sayang, gitu loh. Paling nggak dengan lo tidak memberikan suara lo ke orang yang mungkin menurut lo dia orang yang buruk, orang yang nggak baik, at least lo bantu memperkecil kemungkinan orang itu untuk dipilih gitu. Anjay ya, dapat inspirasi dari mana gue ngomong kayak gini? Wadaw, kayak kencengan nih bannya, lumpat bener. Udah sih, yang paling penting ingat, 14 Februari 2024 bukan cuma hari kasih sayang, tapi juga hari kasih suara. Kasih suara lo ke orang-orang yang menurut lo mungkin terbaik, atau seenggaknya jangan kasih suara lo ke orang-orang yang menurut lo kurang bertanggung jawab, kurang bisa bertanggung jawab buat negara ini. Ya udah sih, segitu aja dari gua. Sekali-kali gua ngomong berbobot, anjay. Ya dah. Jadi segitu aja video kali ini. Firza pamit. Jangan lupa tungguin campaign gua yang start di akhir Februari. Mudah-mudahan tahun ini aku bisa lulus. Firza pamit. Bye.